ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin waj'alana minal muttaqina bi syahri siyamil azim. Asa ayyaj'alana Allahu lana wa lakum min ahli jannatihin na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para pemirsa iNews yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita bersama-sama bisa untuk mengikuti waktu yang sangat istimewa, waktu yang sangat mulia, yaitu waktu di bulan suci Ramadan menjelang buka puasa, waktu yang sangat istijabah, diisi dengan ta'lim, diisi dengan mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji sunnah dan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para pemirsa iNews yang dirahmati Allah dimanapun berada, tetaplah untuk berada di depan televisi Anda untuk kita ikuti acara ini sampai tuntas. Kita tutup dengan doa. Tidak ada harapan yang kita inginkan kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa yang terkabul. Karena doanya orang yang mencari ilmu, insya Allah tidak ada penghalang antara yang berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Manusia adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin terlepas dari manusia lainnya. Maka tolong menolong yang dalam bahasa kita adalah gotong royong atau tepos liro adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Orang yang hidup tanpa tolong menolong dipastikan tidak akan pernah bahagia hidupnya. Orang yang hidup tanpa saling membantu pasti tersiksa hidupnya. Maka itulah Al-Quran menegaskan, tadi sudah dibacakan sangat merdu, sangat indah oleh qari kita dalam surat Al-Ma'idah. Di akhir surat Al-Ma'idah Allah sangat menginginkan kepada hambanya, kepada kita semua, kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar hidupnya dipenuhi dengan saling tolong menolong. Tapi tunggu dulu, tolong menolong dalam hal apa?
tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Karena ada pula orang yang tolong menolong, tapi tolong menolongnya dalam berbuat salah dan dosa. Ini yang dilarang. Nah yang diperintahkan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Masya Allah. Ini Quran. Quran adalah sumber utama kita sebagai orang Islam untuk menjadikan pedoman hidup kita yang benar. Nah kalau Quran sudah bilang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah, saling membantulah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong menolong dalam dosa, dalam permusuhan, dalam kemaksiatan, maka tidak ada alasan untuk kita semua tidak mengerjakan perintah ini. Lebih-lebih hari ini kita semua berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan, betul ya Pak Ali? Kita sedang berada dalam situasi serangan wabah COVID-19. Di mana mungkin kita bersyukur kepada Allah masih mendapatkan anugerah berupa sehat walafiat. Berupa kenikmatan rizki, kelezatan makanan yang masih tersimpan di rumah. Bagaimana dengan saudara kita yang lagi sakit hari ini? Bagaimana dengan saudara kita yang kekurangan makanan karena pekerjaannya di stop? Maka orang yang beriman kuncinya bisa diwujudkan dengan kerendahan hati, keringanan jiwa untuk berbagi. Alias tolong menolong. Itulah yang dipesankan oleh Allah dalam surat Ali Imran. Ya, Allah menegaskan bukti keimanan seseorang kepada Allah adalah saat dia berbagi dengan sesuatu yang paling dicintainya kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, hari ini kita bisa merenung. Para pemirsa iNews dimanapun berada bisa bertanya kepada dirinya sendiri. Apakah kita sudah betul-betul menjadi orang beriman atau belum? Kalau kita sudah menjadi orang beriman, tandanya kita ringan untuk berbagi. Berbagi apapun. Berbagi rizki yang Allah berikan, berbagi ilmu yang Allah titipkan. Hingga kalaupun tidak bisa berbagi rizki dan ilmu karena keterbatasan kita, berbagilah kebaikan melalui menjaga lisan kita, menjaga tangan kita dari menyakiti orang lain. Berbagi melalui zikir kepada Allah, karena dengan berzikir berarti lisan kita kunci untuk bermaksiat kepada Allah. Dengan berzikir kita menjadikan hati kita bersambung kepada Allah, lalu dari hati yang bersambung kepada Allah inilah yang akan melahirkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dipesankan dalam surat Ali Imran. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian akan memperoleh kebaikan. Al-birra para mufassir memberikan arti bisa al-jannah, bisa surga. Bisa kebaikan-kebaikan yang lain, rizki yang semakin banyak, kesehatan walafiat. Tidak akan kalian peroleh kalau kalian tidak menginfakkan harta yang Allah titipkan kepada kalian, yang kalian sangat cintai kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah hari ini kita semua diuji. Mungkin bagi beberapa orang tertentu persebaran wabah COVID-19 ini adalah musibah yang luar biasa. Tapi bagi orang yang beriman ini adalah kesempatan emas. Bagi yang kaya kesempatan untuk berbagi. Kalau nggak bisa berbagi, titipkan kepada lembaga-lembaga yang sudah menyiapkan diri untuk berbagi. Karena apa? Ciri keimanan seseorang bisa dibuktikan dengan saat ia mau berbagi. Lebih-lebih berbagi dengan sesuatu yang sangat dicintai. Dulu di zaman Rasulullah, Pak Ali, ada seorang sahabat dari Ansor yang kaya raya. Dia memiliki kebun yang sangat bagus. Kebun yang sangat bagus. Bayangkan kalau kebun di Indonesia atau di daerah tropis mungkin tidak terlalu unik, tidak terlalu ajaib. Tapi ini di kawasan Jazirah Arab. Kebun yang sangat bagus, pohonnya indah, buahnya Masya Allah, di bawahnya mengalir sungai-sungai kecil, bagai untaian surga yang ada di bumi. Tiba-tiba turun firman Allah surat Ali Imran ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bagaimana sikap sahabat melihat ini semua? Inilah beda keimanan kita dan keimanan para sahabat. Mereka tanpa berpikir panjang,
datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung kebun yang indah itu disedekahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, apa yang terjadi? Rasulullah kaget. Bahkan itu bahasa Arab, kalau dalam bahasa kita, ngeri sekali, kira-kira begitu. Dahsyat sekali ini, hebat kamu. Apa kata sahabat Ansar tadi? Karena engkau telah mengatakan bahwa perintah Allah adalah menginfakkan yang paling kamu sukai, maka aku melakukan ini ya Rasulullah. Oke, Allah sudah mendengar, Allah sudah menerima insya Allah. Sekarang bagikan ini kepada keluargamu, saudara-saudaramu yang membutuhkan. Akhirnya kebun yang paling dicintai itu oleh sahabat Ansar ini dibagikan kepada pamannya, kepada keponakannya, pada saudara yang lain. Artinya apa? Komitmen berbagi tidak berkurang meskipun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh diberikan kepada orang lain. Nah, kalau kita sekarang ini, ya Ustadz Ali, kalau kita mau ngasih sesuatu pada seseorang, ketika orang itu menolak, mintalah orang itu agar diberikan kepada orang lain. Biasanya kita itu hatinya ciut. Kamu tak kasih nggak mau, mending nggak usah sekalian deh. Betul apa enggak? Benar. Ya, pemirsa iNews-nya dirahmati Allah, ini adalah ujian dari setan. Maka hati-hati, ketika niat untuk berbagi sudah ada, lanjut, jangan berhenti di tengah jalan. Ini satu cerita yang sangat inspiratif. Ada cerita yang lain dari sahabat Zaid ibnu Thabit. Zaid bin Thabit mengatakan ketika ayat ini turun, beliau punya kuda yang sangat bagus. Kuda itu di zaman itu mungkin kendaraan terbaik hari ini. Ya, bisa Ferrari, bisa motor terbaik yang dia miliki. Nah, ketika ada ayat ini turun, dia tidak pikir panjang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah akhlak para ashabul Rasulillahil Jalil. Ashabul Rasulillahil Jalil tidak pernah berpikir panjang. Kita sebagai umatnya harusnya mengikuti hal yang sama. Kalau kita sudah tahu bahwa Allah meminta kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, harusnya tidak ada kata-kata nanti dulu. Sekarang, lebih-lebih di bulan suci Ramadan, lebih-lebih di saat COVID-19 merebak yang banyak saudara kita yang membutuhkan. Yang kedua, kita tahu bahwa sedekah terbaik adalah sedekah dari harta yang paling kita sukai. Nah, biasanya di mana-mana termasuk kadang saya, kalau mau sedekah itu sisa. Betul apa enggak? Betul. Kalau enggak itu dicarikan yang kurang bagus. Ini yang tidak dikehendaki oleh Allah. Karena sedekah itu adalah milik Allah. Sedekah itu sampai kepada Allah sebelum barang itu sampai kepada yang bersangkutan. Maka berilah Allah yang terbaik. Karena sejatinya harta kita adalah hartanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali dengan bagaimana kita berbagi ini. Banyak sekali hadisnya Rasulullah yang mengagungkan orang untuk berbagi. Karena dengan berbagi, insya Allah kesehatan akan diberikan oleh Allah. Bala, musibah, bencana ditolak karena berbagi. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Ada seorang sahabat yang bertanya ketika dia tidak kaya. Ya, protes kepada orang-orang yang kaya. Karena orang yang kaya bisa sholat, bisa puasa, dan bisa bersedekah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah ini orangnya sangat lembut dan penuh kasih sayang kepada semuanya. Semua umatnya, yang kaya maupun yang miskin. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang panjang itu, kalau engkau tidak bisa sedekah dengan hartamu karena engkau ditakdirkan kurang berkecukupan, maka engkau bisa bersedekah dengan tasbihmu. Engkau bersedekah dengan tahlilmu. Engkau bersedekah dengan tahmidmu. Jadi membaca subhanallah, membaca alhamdulillah, membaca Allahu Akbar, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga sedekah. Maka jangan berputus asa. Kalau hari ini kita bisa bersedekah dengan harta kita, keluarkan. Kerjakan sekarang juga. Kalau belum bisa dengan itu, perbanyaklah tasbih, perbanyaklah zikir kepada Allah, termasuk zikrul Quran, karena afdhalul zikri, zikrul Quran. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan, waktu yang Allah turunkan Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kesimpulannya adalah sedekah adalah cara terbaik kita untuk membuktikan keimanan. Karena keimanan tanpa pengorbanan yang mungkin salah satunya sedekah adalah keimanan yang kurang sempurna. Keimanan dengan pengorbanan yang salah satunya dengan berbagi kebahagiaan kepada orang lain melalui harta kita, melalui ilmu kita, melalui tasbih kita, melalui kata-kata yang indah dari kita, melalui senyum kita, itu adalah
bukti kesempurnaan iman kita sebagai muslim dan mukmin sejati. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita menjadi muslim-muslim sejati, mukmin-mukmin sejati, dan orang-orang yang bertakwa yang tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma Amin ya Allah. amin. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga keberkahan Ramadan senantiasa menyertai kita. Kita dipertemukan dengan Ramadan ini sampai akhir di bulan ini dengan penuh semangat untuk menambah keimanan, ketaatan kepada Allah. Salah satunya dengan bersedekah, dan Allah mentakdirkan kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. InsyaAllah bisihha wal afiyah wassalam wan najah fid darain. Amin. Allahumma amin. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai ilmunya ya. Ini momen yang terbaik kita untuk tolong menolong ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ahmad Al-Misri, dengan subtema kita jauhi bid'ah dan kesyirikan. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.